Antum kepengen surga, orang beriman kepengen surga, yang nggak beriman kepengen surga, ya. Yang suka ibadah kepada Allah pengen surga, apalagi yang suka dikebalik juga. Ini kebalik ini kebalik. Nah, ini ada di dalam. Mestinya dibalik, ada di luar begini. Ya. Oke. Ya, kepengen siapa yang gak kepengen surga? Yang beriman kepada Allah pengen surga, yang gak iman kepada Allah pengen surga, yang murtad kepengen surga, yang agamanya Islam kepengen surga, yang agamanya Nasrani, Yahudi semua kepengen surga, yang ahli majelis, yang suka masuk masjid kepengen surga, yang kagak suka masuk masjid kepengen surga. Hah? Yang suka minum kopi kepengen surga, yang suka mabok-mabokan juga pengen surga, karena surga itu adalah dambaan manusia. Dambaan manusia. Karena apa? Mereka tuh hakikatnya sudah tahu nanti ketika di akhirat hanya ada neraka dan makanya pilihannya cuma surga. Teler terus tiap malam tapi pengen ngaji tiap malam tapi pengen makanya yang kedua di sini kata beliau Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zarnuji, yang kedua niat belajar itu mencari rumah di akhirat, yaitu surga. Paham? Tahu bidadari surga enggak? Pengen tahu bidadari surga? Nah, kalau orang laki-laki pakai baju lebih warna dari 3 atau 4 nag gak kira-kira? Laki-laki cowok nih pakai warna baju tapi warnanya ada 4 warna. Bagaimana kelihatannya? Ajib gak? Cewek atau cowok itu ndak bisa pakai baju warna lebih dari 4, gak bisa. Itu mesti itu baju sininya kuning, merah, hijau, putih terus. Ada pelangi lewat nih begitu. Tapi kalau perempuan pakai baju lebih warnanya dari 4, tambah anggun. Itu gambaran, yaitu bidadari surga yang dikatakan dalam riwayat itu bidadari surga itu memakai pakaian itu warnanya kurang lebih 70 warna. Siapa yang bisa ngapalin 70 warna pakaian? Mentok-mentoknya ya bang, merah, kuning, hijau, dongker, biru gini. 70 warna, ajib, anggun, cantik. Itu semua nanti ada di surga, ya. Makanya siapa yang gak kepengen surga? Hanya orang-orang sedeng saja yang gak kepengen surga. Nah, dikatakan oleh ulama Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, al-jannatu mahi balash. Surga itu ndak gratis. Surga itu nggak gratis. Ujung-ujung orang hidup mati masih surga gitu, kagak. Butuh pengorbanan, butuh tiket. Tiketnya iman kepada Allah, berbuat baik, takwa kepada Allah, cinta Nabi Muhammad, ngikutin syariat Nabi Muhammad. Itu surga. Jangan orang kagak pernah ibadah, kagak pernah sholat, ngarepin surga, itu mustahil. Surga itu kagak gratis, bro. Orang kepengen seneng-seneng itu, seneng-seneng ke bioskop atau tempat hiburan, itu mesti ada tiketnya. Ya, ente pergi ke bioskop, lihat bioskop, seneng-seneng apa enggak kira-kira? Seneng-seneng, memanjakan mata dengan film horor dan sebagainya. Hah? Apalagi anak-anak muda senangnya horor, bawa ceweknya digandeng. Kenapa kok senang horor? Biar kalau takut meluk begini. Siapa yang gak tahu? Loh, saya ini pernah muda loh. Tapi masya Allah, saya demi terus terang aja lihat bioskop selama umur hidup ini 2 kali. Di Surabaya sekali, di Jakarta sekali. Lihat bioskop itu dulu masih ingat, saya masih kecil, masih ingat itu diajak. Mungkin sekarang kayak apa sih bioskop gak ngerti udah. 1 kali, 2 kali
Surabaya sekali, di Jakarta sekali. Saya sekarang umur hampir 40 tahun. Ente sekarang umur berapa? Berapa kali lihat bioskop? Gayanya anak muda, memanjakan mata, ngajak gaetan. Ayo lihat, yang dilihat mesti yang horor-horor. Lihat, politiknya anak-anak muda tuh. Entah kalau takut kan udah begini tuh. Itu yang dicari tuh. Itu yang dicari. Nah, siapa yang nggak ngerti? Ya. Nah ini namanya tipu daya namanya. Nah, hal-hal yang begini-begini ini namanya tuh, secara akal itu kan memanjakan mata, bayar pakai tiket. Apalagi surga yang di sana semua sudah persiapkan oleh Allah. Kesenangan-kesenangan yang diharamkan di dunia dihalalkan di surga Allah. Ya, yang di dunia dia tidak dibolehkan minum khamr, disiapkan nanti di surga Allah, bukan botolan, bro. Nanti di surga itu ada sungai yang airnya bukan susu, bukan air, bukan madu, tapi khamr. Wa khamratan ladzatan lisyaribin. Khamr nanti, sungai itu dari khamr, tinggal minum itu. Mabuk teler gak apa-apa sudah. Teler di surga gak apa-apa. Karena apa? Di surga rumah balasan. Makanya hidup ini adalah ujian dari Allah. Salat itu berat, ngaji itu berat, melangkahkan kaki untuk duduk habis isya, seharusnya tidur di rumah, minum kopi, cemelan di depan ada TV, filmnya film komedi. Nah, itu sangat berat. Apalagi sekarang ini pembukaan istilah sudah tidak terbiasa. Intinya susah. Itulah surga. Tapi insya Allah kalau bisa melewati dari semua ujian ini adalah niat yang kedua, belajar itu mencari surga. Yang ketiga, niatnya menghilangkan kebodohan, biar jadi orang pinter, biar jadi orang alim, ya, biar jadi orang alim. Alim itu adalah orang yang ngerti, nanti bisa mengamalkan. Tuh, tiga ini, niat tiga ini, cari ridhonya Allah, darul akhirah, wa izalatul jahli, menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, yang kedua surga Allah, yang pertama ridhonya Allah. Itu niat. Orang yang belajar itu juga harus pakai adab, sopan santun, tata krama, akhlak yang baik. Itu sebab musababnya diantaranya orang dapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu mesti dicatat tuh. Inti belajar bawa buku ditulis. Paham gak? Gak ada di buku, gak bakal tulis di mana-mana, gak ada. Akhlak yang baik, adab yang bagus terhadap guru, karena itu satu sebab atau diantara sebabnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya tidak menuntut banyak kepada antum jadi orang pinter, enggak. Antum jadi orang alim, enggak. Tapi saya yang inginkan dari antum semua ini jadi orang yang bermanfaat. Karena nanti di hadapan Allah bukan yang dipanggil, halo baris di depan, grupnya kiai, nggak ada. Grupnya ustadz, nggak ada. Grupnya habib, nggak ada. Nanti yang dicari oleh Allah, yang dipuji oleh Allah, seberapa banyak orang itu memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan kiai, bukan ustadz, bukan muallim, bukan yang punya titel DRS insinyur, kepalanya blotak meluntus, gak ada. Bukan itu nanti yang dipuji oleh Allah. Bahkan nanti yang dipuji, dipanggil pertama, siapa yang paling bermanfaat kepada orang lain. Yang saya inginkan antum menjadi orang yang manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Enggak harus alim. Susah buat antum ini jadi orang alim. Susah. Ketemunya sengaja kadang-kadang sebulan sekali.
Kagak tiap hari itu. Beda seperti di pondok, tiap hari harus setol, hafalan sekian, hadisnya sekian, ilmu nahunya sekian, ininya sekian dan sebagainya. Di sini, makanya di sini, ayo ikhlaskan hati, biar manfaat. Saya berusaha ngajar datang ke sini, insya Allah saya ikhlaskan hati. Waktu harusnya saya istirahat, saya hibahkan waktu saya ini buat antum semua. Apa yang saya punya dari ilmu saya berikan kepada antum, insya Allah. Saya ikhlaskan hati, saya beri ikhlas, antum menerima dengan ikhlas. Ikhlas ketemu ikhlas, jatuhnya manfaat. Kagak mungkin bisa memberi ikhlas, menerima tidak ikhlas, itu tidak bisa ketemu. Menerima ikhlas, memberi tidak ikhlas juga tidak ketemu. Apalagi sama-sama tidak ikhlasnya, jauh. Paham kira-kira? Kira-kira bisa dimengerti gak keterangan saya ini? Kalau sekiranya tidak paham, tidak mengerti atau kurang paham, mangga silakan bertanya. Bertanya. Gak usah tegang-tegang, nyantai aja kalau ngajar sama saya ngaji. Mau tidur aja nggak apa-apa, bener. Yang saya harapkan ini antum hadir di majelis, duduk begini, duduk aja, ngantuk tidur aja sudah. Bener, capek sudah leseh begini aja, angkat kakinya angkat aja sudah begini, nggak apa-apa kalau capek, nggak masalah. Yang penting tadi itu ikhlas karena walaupun capek ya Rabb, mencari ridhomu, mengharap surgamu, agar supaya kebodohan hilang, datang ke masjid walaupun capek, akhirnya tidur, insya Allah dibuka hatinya oleh Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Itu jadi cara untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Yang pertama, ayo adabnya itu, sopan santunnya itu dikendalikan, jangan sampai lupa tuh. Antum sekarang udah punya guru, baik guru di TPQ atau di majelis taklim, itu yang menjadi kebanggaan antum. Anak muda nih khususnya ya, anak muda, maaf, ini kesalahan besar, tapi sedikit sama sekali tidak dirasakan dan tidak diperhatikan bahwasanya itu kesalahan besar. Contoh, tak kasih contoh mau? Jangan tersinggung tapi ya. Tak kasih contoh, jangan tersinggung. Paham? Ente punya guru di sini, di Masjid Al-Munajah. Di Masjid Al-Munajah. Dididik mulai kecil sampai gede bisa baca Al-Quran, sampai bisa tartil, sampai bisa bagaimana caranya sholat. Paham? Pas giliran ada acara maulidan atau acara-acara yang lain, ngundang kiai dari luar, ngundang kiai atau habib, gurunya datang kagak disambut. Ini kiai yang belum ente kenal disambut seperti raja. Ini salah. Paham tidak paham? Paham tidak paham? Makanya kenapa banyak orang yang tidak manfaat ilmunya di sini, sopan santunnya ini, adabnya kepada guru kadang-kadang belum maksimal. Dulu ada seorang ulama di Jawa Timur itu, ketika anaknya ingin belajar mondok, apa kata kiai? Bah, saya bahasa Madura dulu ya, biar enak bahasanya nih, aslinya biar enak nih. Bah, kulit romon juga bah, kamu macam tahu samonduk, belajar ilmu tengka gelun. Ini bahasa Maduranya nih. Apa arti ke bahasa Indonesianya? Bah, saya mau mondok. Kata abahnya, mau kemana mondok? Belajar ilmu adab sopan santun dulu baru kamu mondok. Begitu bilangnya. Belajar ilmu sopan santun dulu, kamu baru mondok. Kalau sudah sopan santunnya bagus, sama yang sepuh, sama guru yang lain, maka kamu mondok. Artinya apa? Ilmu bermanfaat ini bisa didapat dari khidmah. Apa khidmah itu?
artinya melayani. Strip bawah, menyenangkan hati guru. Orang khidmat tuh kan nyenengin. Ayo coba contoh sekarang. Contoh, ente punya guru di sini udah berapa tahun? Ayo tegar. Ngaji di sini berapa tahun? TPK, Mayan TPK. Berapa tahun di sini? Saya tanya sama antum sekarang. Merek sandalnya gurunya ente apa? Tahu? Warnanya deh. Kadang-kadang orang nggak ngerti merek sandal gurunya, nggak ngerti warna sandal gurunya, nggak ngerti. Kadang-kadang sandal gurunya diinjek-injek. Dulu santri-santri dulu, kenapa ketika pulang pesantren mereka tuh sedikit belajar di pondok, sedikit, kebanyakan megang apa yang dipegang? Bukan kitab, sandalnya kiainya dipegang. Tanya sama Ustaz Jamal, sandal kiainya dipegang begini. Senang megang sandal kiai itu, senang. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bagian megang sandal Nabi Muhammad, dipegang kemana-mana sandal Rasulullah. Sahabat-sahabat dulu tuh paling senang khidmah. Kalau sekarang kan enggak, anak-anak santri sekarang bludas-bludus di hadapan ustadznya. Iya bang enggak? Sebelum jauh-jauh belajar ini, ayo mulai sekarang tata niat belajar akhlak, adab yang benar sama guru. Insya Allah dibuka jalan futuh ilmu yang ada dalam hati, otak akan dicerdaskan oleh Allah berkat guru. Khidmah sama guru, khidmah sama guru. Abu Said Muhammad selalu mengatakan kepada muridnya, Qaddimul khidmah alal ilim, dahulukan khidmah itu daripada ilmu. Dahulukan. Kita dulu Masya Allah luar biasa, takut tuh, jangankan sandalnya kiai, ayamnya kiai kadang-kadang kita takut. Bener, jangan diusir ayam kiai itu, begitu. Nah sekarang kan enggak, santri sekarang masukin punya kiai potong aja sudah. Paham ya? Antum nggak usah belajar tinggi-tinggi dah. Makanya saya di sini nggak ngarep antum jadi orang alim seperti apa. Yang penting jadi orang manfaat barokah itu. Manfaat barokah dari tadi itu. Ya antaranya adab kepada guru, khidmah kepada guru. Khidmah wes. Ente ketemu sama siapa saja, sama ulama siapa saja, sama orang alim seperti apa saja. Kalau di depan antum di situ ada gurumu yang paling dimuliakan. Karena dia yang paling tahu antum, karena dia yang paling mendidik antum, karena dia yang selalu berdoa, Allahumma ja'al wa barik auladi wa tullabi wa talamidati. Ya Allah, jagalah, berkailah anak-anakku, murid-muridku, dan orang yang belajar kepada aku. Tiap malam permohonannya begitu. Loh, orang kiai di luar kira-kira doain ente gak, kira-kira gak kenal? Masya Allah, kiai kadang-kadang belum dikenal. Penceramah cuman hanya setahun sekali. Masya Allah, dikaraknya kayak apa coba? Antum punya guru itu loh, tiap saat capek mengajarkan antum, tiap saat mendidik antum. Itu yang wajib dan perlu lebih dihormati lagi. Contoh, dulu saya punya guru ya, rujukan mesti guru saya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Paham ya mana? Ini usaha muda ini, yang inti yang mau belajar kan. Dulu saya punya guru anak itu Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki selalu bilang, ketika ada tamu-tamu ya, tamu-tamu ulama-ulama dari luar itu, kita kadang-kadang nggak berani, Mas Tegar. Ini kalau ada kumpul nih, datang ke rumah Abu Said Muhammad, guru saya, ada kiai-kiai ulama-ulama, kita tuh kadang-kadang nggak berani salaman depan Abu, cium tangan kagak berani tanpa seizin dari Abu Said Muhammad. Itu didikan Abu ya. Bukan berarti mengajarkan agar supaya tidak hormat kepada ulama, tidak. Abu ya mengajarkan agar supaya tidak hormat sama ulama, tidak.
mengajarkan bagaimana seorang murid harus menjunjung tinggi, hormat tinggi kepada gurunya, melebihi daripada yang lain. Karena yang membuka jalannya futuh ilmu dari Allah itu adalah gurunya. Kita gak berani dulu. Ada ulama dari yang alim-alim dari Mesir, ada guru saya Abu Said Muhammad, gak berani di depan Abuya cium tangan gitu, gak berani. Tapi kalau nggak ada Abuya, baru kita cium tangan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Abuya ini ngajarkan kepada murid, ayo ini gurumu. Sampai begitu. Keberkahan di sana. Sekali lagi ingat baik-baik. Tancapkan dalam hati, ingat di dalam otakmu. Jangan sampai guru itu dinomor duakan. Kedudukan guru ini sama dengan orang tua. Engkau durhaka kepada guru, tidak mungkin dapat ridhonya Allah. Engkau durhaka kepada guru, tidak mungkin akan dibuka hatimu dan ilmumu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hormat, totalitas. Kalau sama guru itu totalitas. Dulu ada namanya Kiai Allahumma shalli ala Muhammad Abdul Majid Bondowoso. Kiai Abdul Majid Bondowoso ini punya murid. Waktu itu saya ziarah itu, saya 5 kali ziarah sama beliau. Masuk hutan, masuk gunung, pedesaan, masuk pinggir kali, pinggir sungai, masuk ke dalam. Desa. Udah di Bondowoso, desa lagi. Masya Allah, punya murid sekitar 1000 lebih. 1000 lebih muridnya beliau ini semuanya ditanggung. Makannya, listriknya, mandinya, tempatnya, semuanya ditanggung. 1000 lebih. 1000. Nah, bapak-bapak kadang-kadang ngasih makan istri anak 4 aja sudah kewalahan. 1000 lebih. Masya Allah, luar biasa. Tiap tahun beliau berangkat haji bawa muridnya 10, gratis semua. Bawa muridnya 10, gratis semua. Tapi ingat antum, beliau Ki Abdul Majid bukan orang alim seperti di TV-TV yang sekarang viral, ya, ceramah pakai instrumen yang sedih-sedih. Dulu kagak ada, nggak alim beliau. Doanya saja cuman Al-Fatihah. Doanya saja beliau kalau doa, kiai doa kiai. Paling beliau Bismillahirrahmanirrahim, Allah situng, Muhammad situng, Al-Fatihah, begitu. Gitu doa. Allah 1, Muhammad 1, Al-Fatihah. Doanya minta doa apa aja, Muhammad 1, Allah 1, Muhammad 1, Al-Fatihah. Muridnya lebih 1000. Gratis semuanya. Tiap tahun haji bawa muridnya 10 haji, 10 anak tiap tahun digantian. Dari mana duit coba? Kagak alim, kagak ceramah. Nggak kayak sekarang ustadz buah ngomongnya, manisnya luar biasa. Sedekah itu kalau 1000 maka nanti baliknya 100 juta. Wah. Ngomongnya enak kan begitu kan? Wow. Kalau sedekah STNK, apa STNK? STNK sepeda motor, nanti dapat Alphard gitu. Wah, ya. Kalau Alphard dapat pesawat. Wah. Ya. Sedekah semua. Ya, sertifikat tanah diberi, sertifikat rumah dibeli. Anaknya tidur di bawah jembatan. Oh. Ya kan? Bangkrut semua akhirnya. Satu sekarang beliau nggak neko-neko. Ulama-ulama dulu tuh gak neko-neko, tapi perlu kita, wajib kita menirunya. Wajib kita nirunya. Apa amalan beliau? Beliau tidak alim, tidak pinter, bahkan mondok kepada Kiai Samsul Arifin, abahnya Kiai As'ad Samsul Arifin, pengasuh pondok Salafiyah Sukoharjo, Jawa Timur. Sekarang muridnya 20.000. Khidmah sama beliau, belajar sama beliau. Saking mantap totalitas kepada guru luar biasa Ki Abdul Majid. Nggak ada murid kayak beliau sampai sekarang belum ditemukan. Ketika beliau diajak kondangan sama kiai, kata kiainya, Majid, ayo ikut saya. Kemana kiai?
biasa undangan, ikut. Sampai di tengah jalan, kiai ini masih ada janji, bilang sama Majid, Majid kamu di sini ya, kamu di sini jangan kemana-mana. Ini di sawah-sawah, di jauh dari pemukiman. Jangan kemana-mana, saya mau mampir dulu ke teman. Ada hajat keperluan. Sebelum saya kesini, kamu jangan kemana-mana. Subhanallah. Ini mau undangan ceritanya, cuma mampir dulu. Kayak Abdul Majid dulu, masih mudanya, masih kecil, nungguin aja, berdiri. Sampai berjam-jam, kagak datang. Sampai ke maghrib, sampai ke isya, sampai ke subuh, pagi lagi, siang lagi, malam lagi, subuh lagi, siang lagi, malam lagi. Kata-katanya kiai gak datang-datang ya, gak berani dia kemana-mana, karena pesennya kiai jangan kemana-mana sampai saya datang. Saya ziarah kepada beliau 5 kali, saya ziarah. Karomahnya luar biasa, susah dapetin murid kayak beliau ini. Masya Allah, ketika 1 minggu kiai ini udah pulang ke pondok, kiai ini sering nanya, karena beliau ini Kiai Abdul Majid nilai khidmat terus sama kiai. Majid, Majid, ditanya, kagak ada kiai, kata murid yang lain. Majid udah lama gak kelihatan. Loh, kemana dia? Saya juga lama gak kelihatan. Boten ngerti kiai. Akhirnya kemudian apa? Sampai kemudian kiai ini ingat, coba kamu cari tegelen, bahasa Madura tegelen ini. Apa tegelen bahasa Indonesianya? Coba lihat kamu di sawah sana itu, coba di ladang sana, coba lihat. Waktu itu saya pernah bawa dia undangan, saya tinggal di sana. Subhanallah, ini teman kemudian jenguk dia, lihat dia masih ada di sana berdiri. Berdiri dia. Jid, kamu dipanggil kiai. Loh, iya tak? Saya dipesan kiai. Saya suruh tunggu di sini. Iya, ini sudah 1 minggu ini pesan kiai. Masya Allah. Tuh lihat, seminggu tuh kiai cuman bilang jangan kemana-mana. Kalau murid sekarang gimana? Jangan ngobrol ya, tambah rame gak kira-kira? Tuh, mau manfaat kalau begitu. Kalau murid sekarang kagak yakin sama gurunya, masalahnya nggak totalitas sama gurunya. Nggak butuh antum jadi orang alim, nggak butuh antum ini punya titel yang tinggi, cukup inti raih keberkahan ilmu, insya Allah barokah dunia akhiratnya. Semua akan dibuka oleh Allah, semua nanti akan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang nyenengin guru mesti didoain. Sama Kiai Abdul Majid langsung, ya Allah, mudah-mudahan kau nak jadi anak yang barokah dunia akhirat, ilmumu manfaat. Padahal kagak pernah ngaji, kerjaannya megang sandalnya kiai. Ada yang kerjaannya cuma makanin, ngasih makan ayamnya kiai. Ada yang ngurus kucingnya kiai. Ngaji kadang-kadang gak ngaji, pulang Masya Allah santrinya banyak, barokah. Ini Masya Allah yang getol ngajinya, kagak mau khidmah sama sekali. Urusan dikasih tugas bersihkan kamar mandi gak pernah dikerjakan. Pulangnya ke rumah Masya Allah. Saya punya teman begitu soalnya. Ini gak apa-apa ya, belum masuk bab pengajiannya ya. Ini antum agar supaya semangat ya. Cari dulu nih cara keberkahan seperti apa. Totalitas terhadap guru harus totalitas, gak boleh tanggung-tanggung. Jangan melihat dia siapa, jangan melihat dia siapa, karena yang namanya guru, orang alim itu adalah pewarisna. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi, yang membawa syariat nabi, yang membawa ilmu-ilmu nabi, yang melanjutkan dakwahnya nabi, yang melanjutkan apa yang disampaikan oleh nabi. Itu ulama. Ulama, kata ulama dikatakan termasuk keluarganya ahlu baiti Rasulillah. Keluarga nabi itu ada 2. Ada yang nasab bidam, ada yang nasab ilmu. Habib, Sayyid ya, keturunan nabi itu, duriyah nabi itu keluarga nabi. Orang-orang alim itu juga keluarga
Nabi, saya tekankan di sini teman-teman sahabat-sahabat pemuda, ya, jangan dibedakan antara keluarga Nabi satu dengan yang lain. Hormat semua. Yang namanya orang alim itu ada yang habib, ada yang kiai, ada yang ustadz. Hormat semua. Makanya kenapa Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang sahih, Allah berikan bala 3 macam, diangkat keberkahan di muka bumi ini, diantaranya mereka itu yang jauh dari ulama, yafirruna minal ulama. Ada yang jauh dari ulama, kagak mau datang majelis taklim, kagak mau belajar di majelis taklim, kagak mau mondok, kagak mau belajar. Ada yang jauh dari ulama, yang kagak senang dengan ulama, yang tidak hormat pada ulama, tuh banyak juga. Yang kayak gini dihilangkan dulu. Yang merasa ada dalam hatinya begini dihilangin dulu deh, biar cepat masuk nanti ilmu pelajaran ini. Karena kalau hati tidak ditata, karena ikhlas kepada Allah, mencari ridhonya Allah, benar-benar mencari ridhonya seorang guru, susah nanti ilmu masuk. Kalau ibarat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Penuh di masjid, keluar sudah kosong. Kenapa? Sudah salah niatnya. Niat yang kagak benar. Ma yaktarimul ustad, tidak menghormat kepada ustad. Pelajaran apa saja, kitab apa saja, buku apa saja, pertama ketika dibahas adalah biografi pengarangnya. Kenapa harus dibahas? Penting agar supaya lebih mantap membaca kitabnya, dan akhirnya timbul punya rasa ta'adzuban, akhlak terhadap ulama. Paham gak kira-kira? Serius? Hah? Ada yang bertanya gak? Masya Allah, luar biasa. Jadi Ustaz, Betul. ini di sini kan ada berapa Ustaz? Alhamdulillah, masjid ini hampir penuh seminggu ini. Cuman remaja ini apa itu agak milih-milih, apa karena malas apa gimana, supaya gimana ini ada habis maghrib ada gajian terus Sabtu pagi saja, jadi remaja supaya nggak milih-milih gitu. Ya itu tadi, akhlak kepada ulama. Ulama itu membawa ilmu. Di dalam dadanya ada Al-Quran, di dalam dadanya ada hadis, di dalam dadanya ada hukum-hukum syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Makanya saya katakan tadi, jangan pilih-pilih apalagi guru tuh, apalagi guru. Mau guru ngaji alif ba ta, mau guru fikih, mau guru tafsir, mau guru apa, junjung tinggi derajat guru. Cari keberkahan dari guru. Sering saya sampaikan, kalau penceramah cuma hanya menyampaikan berapa menit saja, tapi kalau guru, berapa ilmu yang diajarkan. Artinya apa? Bukan kita ini menyepelekan dan membanding-bandingkan, enggak sama sekali. Ini kadang-kadang permasalahannya, guru kadang-kadang kalau ibarat ditaruh di bokongnya gini loh. Guru kadang-kadang ditaruh di bokongnya. Nah, ini ada penceramah baru yang antum belum tahu bagaimana biografi dia, belum tahu siapa guru sebenarnya. Kadang-kadang Masya Allah, seakan-akan ada malaikat yang datang gitu. Itu kagak bener. Itu yang salah, mengikis keberkahan, bukan nggak boleh, ndak. Ada penceramah datang, ini kan saya contohkan ketika ada acara, disambut kayak apa penyambutannya coba? Kayak seakan-akan sudah raja lagi sudah. Ini bener nggak kira-kira saya ngomong? Kalau salah tolong diluruskan. Ya. Jadi kalau sudah ada guru itu totalitas, ingat-ingat itu. Ada guru totalitas. Jangan beda-bedakan guru. Makanya dulu orang-orang dulu ketika ingin pindah-pindah pondok nggak boleh.
Kata orang Madura tuh cet bercet jadi orek. Apa bercet? Bercet ini suka pindah. Permasalahannya bukan masalah apa, Mas Tegar. Bukan kagak boleh belajar di masjid ini, gak boleh di masjid, enggak. Antum belajar di Masjid Al-Munajah, di Masjid Al-Ikhlasul Karim ada pengajian, datang juga. Di Masjid Nurul Huda ada pengajian, datang juga. Di masjid ini datang juga. Ada di majelis taklim datang juga, masalah cuman satu, akhlak tadi itu. Di antaranya jangan beda-bedakan guru, gak boleh. Itu golil adab namanya. Oh, kalau guru yang di masjid sana kalau ngaji enak mah, kalau ini males gitu kadang-kadang. Kagak barokah ente ngaji itu begitu. Kalau Habib ini begini, kalau Habib ini begini, kalau kiai ini begini, kalau kiai ini kurang ini, kalau ini kagak barokah tuh. Kalau antum sudah niatkan ngaji, duduk di majelis taklim, di depannya ada kitab, jangan beda-bedakan. Jangan beda-bedakan. Wis, antum biar selamat barokah dunia akhirat, ayo ulama junjung tinggi, guru junjung tinggi. Paham? Itu yang pertama ya, sebelum ngaji kita nih. Ini sebelum ngaji, kan belum ngaji ini. Ngaji sampai jam berapa ini? Ustaz Jamal, sampai jam berapa? Kasih waktu, enggak apa-apa. Kalau nggak dikasih waktu, los nanti saya sampai jam 12 tar nih. Kasih waktu. Ini habis sisa, anggap udah jam 8 kita mulai. Tadi jam setengah 8, jam 8 kurang seperempat sama sholawatnya. Ini juga jam setengah 9. Sampai jam berapa kira-kira? Anak muda. Gak apa-apa, ini kan istilahnya kan musyawarah juga. Tadi dibilangkan sama beliau istilahnya silaturrahim wal musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Maka perkara apapun kata Allah itu dimusyawarahkan. Nabi Muhammad saja urusan apa kumpulkan sahabat, musyawarah dengan sahabat. Urusan rumah Nabi Muhammad musyawarah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu syahibul musyarri. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin umat. Nabi dan Rasul kekasih Allah. Seandainya Nabi mengatakan A semua gak mungkin enggak. B semua gak mungkin enggak. Mau urusan besar, mau urusan kecil. Tapi Nabi Muhammad gak seperti itu. Ngajarkan kepada sahabat agar disampaikan kepada umat-umatnya. Permusyawarahan atau perkara apapun wajib dimusyawarahkan. Seperti ini juga, takut nanti saya bikin gelisah antum, takut kelamaan, hakata ya. Begitu Mas Tegar ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau sekarang nggak apa-apa, nanti dimusyawarahkan sampai jam berapa begitu ya. Tidak apa-apa. Ya khair. Tapi untuk sekarang tidak apa-apa sampai jam 1 nggak apa-apa ya. Masya Allah, luar biasa. Semangat, yang penting tadi khidmah tadi itu. Kemudian nyenengin guru, jangan banding-bandingkan ulama satu sama yang lain. Apalagi guru satu sama yang lain, itu gurumu harus dijunjung tinggi dan sebagainya. Kemudian istiqomah. Al-istiqomatu afdalu min alfi karamah atau khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih bagus, lebih afdal daripada 1000 keramat. 1000 keramat. Orang punya keramat ini bisa terbang, orang bisa keramat ini air bisa jadi batu, orang punya ini bisa, kalah dengan istiqomah. Istiqomah ini adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Orang baca Al-Quran, ngatamin Al-Quran dalam 3 hari bisa, dalam 1 hari ngatamin Al-Quran bisa. Tapi untuk istiqomah yang berat, iya enggak? Orang sholat sekarang, ngaji sekarang ini sampai jam 12 bisa saja, tapi untuk istiqomah yang susah. Jadi ngaji ini sebenarnya, ngaji ya, nggak boleh lebih dari 45 menit. Ini secara biologis ya, nggak boleh lebih dari 45 menit. 45 menit sudah teler-teler begini ngaji, itu bener. Dengerin tuh sudah gak nyambung biasa ngaji. Makanya saya punya guru tuh, Awi Said Ahmad, kalau ngajar antum nanti jangan lebih satu materi lebih 45 menit.
Kalau bisa fikih 45 menit. Kalau mau ganti lagi sudah 45 menit ganti lagi. Nggak boleh lebih 45. Ini di sini ini sudah kacau, sudah konser lebih 45 menit. Ini kekuatan anak santri sekarang, termasuk karomahnya beliau. Sudah gelisit begini-gini sudah. Apalagi dari pagi tadi di masjid belum ngerokok. Wah. udah gelisah. Yang susah istiqomah. Yuk walaupun sedikit, yang penting istiqomah tuh. Dikir istiqomah, ngaji istiqomah tuh. Karena kalau sudah orang istiqomah nanti akan dicatat baik terus sama Allah. Orang sudah istiqomah ngaji, setiap habis Isya di hari Sabtu malam Ahad duduk di majelis taklim di Masjid Al-Munajah. Tiap ada taklim dia datang di Masjid Al-Munajah contoh. Kemudian suatu saat dia uzur karena sakit perut atau migrain, sakit kepala atau urusan udzur syar'i dan sebagainya, dia kagak datang, tetap dicatat orang yang hadir. Itu orang istiqomah itu. Tapi kalau orang nggak istiqomah tidak dicatat sama Allah. Oh, dia datang jarang-jarang kok. Kalau ada maunya dia baru datang begitu. Apalagi sekarang. Orang sekarang ini banyak orang yang takwa mendadak. Orang jadi orang Islam mendadak, ya. Kagak pernah kenal peci, pakai peci sekarang. Kagak pernah baju putih, baju kuku, pakai baju kuku. Nggak pernah pakai jilbab kerudung, pakai kerudung. Kagak pernah masuk masjid, keluar masuk masjid, masuk gereja lagi, begitu. Alias kampanye. Sekarang ini sudah musim-musimnya kampanye sekarang ini. Hati-hati, barangkali ada orang yang begitu, orang yang bunglon begitu ya. Waktunya hari Ahad masuk kampanye di gereja, hari Jumat masuk ke Masjid Al-Munajah. Ada gak begitu? Hati-hati, kalau ada yang masuk begitu ya harus hati-hati ya. Masya Allah. Nah, Tadol. Kalau ucapnya itu mendukung orang-orang zalim atau diam dengan kezaliman, bagaimana sih? Diam Dengan orang zalim, dia nggak mau mengingatkan. mendukung kedoliman, Diam dengan orang-orang zalim, nggak mau mengingatkan. nggak mau mengingatkan kedoliman. Bagaimana sikap kita? Kita harus bijak, Pak. Yang pertama yang mana saya jelaskan ini dulu nih. Yang saya jelaskan yang mendukung kedoliman. Kan dua-duanya barusan. Yang mendukung kedoliman. Ya. Mendukung kedoliman tidak ada alasan apa-apa kecuali mendapatkan dosa dari Allah. Dan mendapatkan dosa seperti dosa yang didapatkan oleh yang berbuat kedoliman. Kalau orang itu membantu orang berbuat dolim, jangan. Contoh bukan dolim dulu deh, tapi maksiat kan sama kan? Dolim dosa, maksiat dosa. Contoh begini, ada orang KBU itu apa? Singkatan dari Kota Bambu. Di sini KBU. Ada orang KBU diangkat kemudian menjadi seorang pemimpin. Contoh, ya jadi DPR lah. Jadi DPR. Pak DPR kemudian didatengin oleh orang ahli maksiat, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Gak usah basa-basi. Begini Pak DPR, saya ini mau buka klub Pak DPR, klub malam. Nah, bukan klub malam nih. Sekian nih Pak DPR, kasih amplop, langsung tanda tangan dia. Diizinkan berarti membantu. Selama proses maksiat di situ Pak DPR tadi mendapatkan. Kalau Pak DPR mati di alam kubur disiksa oleh Allah, dosa tadi yang diperbuat oleh orang-orang yang ada di klub malam tadi itu, karena dia yang mengesahkan dan mengizinkannya. Itu namanya membantu dalam perbuatan maksiat. Ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
Jangan urusan dosa kalian itu berbuat atau menolong, nggak boleh. Dosa salah nggak boleh. Ini maksiat dibantu dengan kekuasaan dia sehingga dibukalah kemudian ke pelalang, terus berlanjut. Nabi mengatakan apa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang memberikan petunjuk baik kepada orang, maka selama orang itu melakukan kebaikan itu, dia mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkannya. Begitu juga ketika orang membantu keburukan, kezaliman, kemaksiatan, selama orang itu berbuat zalim, selama orang itu berbuat maksiat, karena sebab tadi orang yang membantunya, maka dia pun juga mendapatkan dosa besar dari Allah. Pertama, jelas sudah. Yang kedua, diulang lagi biar lebih jelas yang lain. Diam dengan kezaliman. Kita lihat dulu, Pak. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan di sana, man ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa huwa adhaful iman. Al hadits Abu Gamagal. Jika kalian melihat kemungkaran, maka kalau bisa kalian kata baginda Nabi Muhammad, rubah dengan tanganmu bertindak, bukan celurit. Weh, hah? Ini kata Nabi, bukan kata saya. Jangan salah. Kalau Anda memusuhi saya gara-gara saya menyampaikan ini, berarti Anda memusuhi baginda Nabi Muhammad. Karena setiap kemungkaran, setiap kebaikan mesti ada orang gak senang. Nabi Muhammad kurang baik apa coba? Nabi Muhammad kurang sabar apa coba? Kagak ada yang melebihi sabarnya dengan Nabi Muhammad. Kagak ada yang melebihi baiknya dengan Nabi Muhammad. Kagak ada yang lebih baik masalah tasamuhnya dibandingkan Nabi Muhammad. Orang Yahudi sakit dijenguk oleh Nabi Muhammad. Orang yang dolimi Nabi Muhammad dijenguk oleh Nabi Muhammad. Kurang baik apa Nabi Muhammad? Masih banyak orang yang ingin membunuh dan menyakiti Nabi Muhammad. Itulah tantangan orang dakwah. Jangan dipikir dulu zaman jahiliyah tidak ada, sekarang masih banyak orang jahiliyah. Nah, sekarang ada orang yang dakwah, orang yang nahi mungkar. Itulah titisan Nabi Muhammad. Warasatul anbiya, pewaris Nabi, ulama pewaris Nabi. Yang nggak senang dengan ulama ketika menyampaikan yang hak, itulah warisannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Udah jelas kira-kira? Kalau ulama yang menyampaikan kebenaran, ulama yang membenarkan kemungkaran dan hak dan yang batil, itulah dikatakan warasatul anbiya. Orang yang memusuhi, orang yang menegakkan kebaikan, orang yang menegakkan kemungkaran, yang memusuhi, itulah titisan warasatul Abu Lahab wa Abu Jahal. Paham kira-kira? Ini kan secara akal kan begitu, Pak. Ini yang pertama. Fa illam yastati, engkau tidak sanggup dengan tanganmu karena kamu tidak punya senjata, kamu tidak punya kekuatan, sudah lemah, kamu tidak punya cimande, kamu tidak punya kungfu. Nah, kagak bisa. Kalau saya ngelawan pakai tangan, bonyok saya. Sudah, kata Nabi Muhammad, ada pilihan yang nomor 2. Fabilisani, dengan lisanmu, kasih nasihat dengan benar. Tegur dengan benar, Pak. Berhenti, Pak. Sayangi keluargamu. Sayangi anak istrimu. Mendingkan beli buat tempe tahu besok daripada dibeli begini-begini, kan nanti akibatnya masuk penjara. Kan banyak teman-teman Bapak masuk penjara. Nasihat begitu baik-baik. Nasihat pakai baik-baik. Islam sudah diajarkan begitu. Enggak langsung dardul begitu, enggak. Nasihati dengan baik. Tuh. Takut kasih nasihat, ntar malah dikasih nasihat rumah saya yang mau dibakar. Ada gak begitu? Ada gak yang begitu? Dikasih nasihat baik-baik dimusuhin. Ini kan kita ini sebenarnya sayang, kita ini sayang. Kagak ada permusuhan sama sekali. Hidup kita rukun, warga ini harus rukun. Yang kagak sholat, yang sholat harus rukun. Sudah urusan dunia kagak beres, urusan akhirat juga kagak beres. Mau jadi apa coba? Yang sholat, yang kagak sholat, ayo rukun. Namanya itu berwarga
berwarga negara. Kita sama-sama hidup di Indonesia, kita sama-sama hidup di KBU. Ayo rukun tetangga. Hidup di mana coba? Apa satunya hidup di apa namanya? Di hutan, satu hidupnya di empang itu? Enggak, sama, satu gang, satu jalan, satu kota, satu warga, satu negara. Hidup rukun bernegara, hidup rukun bertetangga. Ayo yang sholat baik sama yang gak sholat, yang sholat ayo baik sama yang gak sholat. Kita berharap mungkin dapat hidayah dari Allah, sambil doakan kita saudara-saudara kita. Sudah kagak pernah sholat, resek sama yang sholat. Ini jadi apa? Kita tidak mengajarkan permusuhan, tidak. Islam diajarkan tidak mengajarkan permusuhan sama sekali, tapi nasihat. Dikatakan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kalau antum tidak mau ikut aturan baginda Nabi Muhammad, yang mana sebab adanya manusia adanya Nabi Muhammad, sebab adanya dunia sebab adanya Nabi Muhammad, mau ikut siapa coba? Nanti kalau anda sudah mati baru mau minta disolatin di masjid. Ini kan masalah hidup begini. Ayo baik-baik, karena nanti antum yang akan didoakan. Siapa yang mendoakan? Orang yang ahli datang ke masjid, orang yang ahli sholatnya mendoakan, ya Allah, saudaraku mudah-mudahan ampuni dosa-dosanya ya Allah. Begitu. Makanya yang kagak sholat baik sama yang sholat juga harus baik yang sama tidak sholat. Sudah jelas kira-kira? Itu namanya rukun tetangga. Gak usah pakai kita berantem-berantem, gak usah kita tersinggung-tersinggung, gak usah. Kalau antum tidak mau tersinggung, jadi orang yang benar. Kadang dinasehati tersinggung. Inilah yang dikatakan orang yang sombong. Al-mutakabbir. Sombong itu adalah ridha Allah, selendang Allah. Kata Allah, al-kibriya huridai. Sombong itu adalah selendangku. Tidak pantas sombong itu dimiliki oleh hambanya. Kenapa saya katakan sombong? Sombong itu diantaranya dua karakter yang tidak mau diantaranya menerima nasihat yang benar. Dinasehati kagak mau, bebel tuh. Itu sombong namanya. Bukan orang yang sombong yang bukan begini doang, peteng-peteng, bukan. Di antaranya orang sombong kita dinasehati gak mau, itu sombong. Orang sombong di neraka tempatnya. Kali dia gak dimaafin dosanya oleh Allah. Baik. Tadi yang kedua, nasihati dengan lisan. Kemungkaran nasihati dengan lisan. Orang buka klub cari bosnya mana? Pak, kalau bisa ditutup dong. Ya kurangi sedikit lah kalau malam Jumat, mau dikurangi klubnya, mau dikurangi dangdutannya, kan masih ada orang-orang yang ibadah, minta begitu. Mungkin kalau keras takut, ada cara yang ketiga, fabigolbi, dengan hatinya dia ingkar. Nah ini yang tidak ditahu Pak, ini yang tidak dimengerti. Kita tidak bisa menghukumi ketika ada seorang habib, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz diam terhadap kemungkaran. Barangkali mungkin dia sudah punya pertimbangan masing-masing. Dengan cara mukul gak mungkin dia, dengan cara lisan mungkin takut, tapi cukup ingkar dengan hati saja. Tapi itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, selemah-lemahnya hati menghadapi kemungkaran. Paham? Nggak boleh kita menghukumi orang. Oh ini ustaz kagak pernah ngomong gini-gini, barangkali dia tuh hanya mendiamkan kemungkaran. Nggak bisa, hanya hati mungkin yang tahu. Karena ada sebagian begitu yang bertanya begini, bukan orang satu Pak, banyak. Bagaimana ketika ada orang ustaz, seorang ulama, seorang kiai mendiamkan terhadap kemungkaran? Kita tidak bisa menilai dia seperti apa, karena ada 3 kategori dalam kemungkaran. Di antara ketiga tuh ingkar bil qalb, dengan hatinya. Hatinya cuma hanya mengatakan, ya Allah, hilangkan, hancurkan, ya Allah, hilangkan, hancurkan. Nggak bisa, ngomong kagak bisa, pakai tangan ya apalagi. Kagak ada kekuatan, hanya ingkar dalam hati. Itu termasuk juga nahi mungkar. Ya kita nggak tahu kan, kita belum tahu Ustaz, kok antum diam aja? Pernah tanya begitu nggak sama Ustaz? Ada Ustaz fulan si A masalah diam kemungkaran. Tanya Ustaz, antum hari gini kok diam aja? Apakah antum mendukung kemungkaran? Enggak. Ya Ustaz sendiri yang bisa menilai.
Mungkin dia tuh tidak mempunyai kekuatan tangan, tidak mempunyai kekuatan dengan lisan, tapi cukup dengan ingkar dengan hati tadi itu. Kalau saya nanti sampai menyinggung dia, habis saya punya keluarga di rumah, sedangkan saya keluar dakwah. Takutnya begitu, ya kan? Itu namanya suatu kelemahan yang ada dampak mudaratnya lebih besar, sehingga pertimbangannya yang diambil hanya fabiqalbi, dengan hati yang ingkar, wa huwa adaful iman, selemah-lemahnya iman. Paham? Jelas? Silakan. Ya, jelas-jelas itu orang zalim, tapi dia bela-bela. Kamu jangan suzon. Loh iya, beda Pak. Kalau membela beda Pak. Membela sudah jelas. Membela kan sudah jelas. Tapi kalimat-kalimat suudon ini harus juga dipertimbangkan Pak. Pokoknya kita hidup ini, wis, jangan sampai ada hati yang rusak. Jangan sampai ada hati yang rusak. Kita sudah ibadah kepada Allah, kita sudah baca Al-Quran, sudah nasihat yang benar, ada ulama alim, ada habib alim. Kita lihat dulu, pertimbangkan dulu, ini kiai, ini habib, apa maksudnya mengatakan seperti itu. Jangan suudon kepada, sudah jelas, contoh sudah jelas kan, contoh sudah jelas bahwasanya ini penguasa ini adalah, atau pejabat ini, atau orang ini saja, orang ini adalah orang yang zalim, masih dibilang engkau jangan suudon sama dia. Mungkin dia punya pertimbangan lain. Yang jelas kita ini, biar kita ini selamat, hati kita tidak masuk kata apa narana apa ke apa jebakan-jebakan Batman kalau sekarang, jembatan dosa. Ayo kita perbaik hati kita dulu. Apa kronologi sebenarnya? Ini habib, ini kiai, ini ustadz, kok sepertinya mendukung dia, kecuali kalau sudah jelas mendukung penuh. Tapi kalau cuma hanya mengatakan jangan suudon dulu, ini kan sudah benar dikatakan. Orang ini menuduh seseorang harus ada saksi dan bukti. Kalau sekarang cuma di medsos, ini hati-hati, penyakit medsosnya hati-hati, bisa menghilangkan amal ibadah bertahun-tahun loh Pak. Hati-hati, hati-hati, karena di medsos ini belum tentu beritanya benar, belum tentu beritanya benar dengan kenyataannya. Makanya perlu kita benar-benar disensus dulu, ini benar gak orang ini begini, ini benar gak orang ini begini. Kalau antum sudah yakin, ayo cari kesaksian dan bukti. Syariat mengajarkan seperti itu. Nabi Muhammad SAW, ini contoh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ada seorang pelacur yang kemudian hamil, ngadu kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya ini hamil karena berzina ya Rasulullah, rajam saya. Rajam, had ini dihukum. Kalau hukumannya itu bisa dilempar dengan batu sampai mati. Rajam saya ya Allah, ya Rasulullah. Nabi Muhammad tidak langsung mengatakan rajam sahabat, ayo hukum dia, enggak. Ditanya dulu ya Nabi Muhammad, ditanya dulu. Ini pengakuan pada lo, bukan diakui oleh orang lain. Pengakuan dirinya sendiri Nabi Muhammad. Enggak, inti bagaimana dulu ketika begini, apa inti begini sebagainya, sudah begini sebagainya, masih begitu Nabi Muhammad. Ketika ada orang yang mengadukan sesuatu yang tidak baik kepada Nabi Muhammad masih dikoreksi dulu. Ya Rasulullah, saya begini ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, enggak, barangkali antum mabuk ya, barangkali antum tidak sadar. Gitu Nabi Muhammad. Dicari baiknya oleh Nabi Muhammad. Jangan salah ketika orang begini, jangan salah. Makanya kita ini diajarkan, mungkin diajarkan, ayo kita ini benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi keras Rasulullah, Nabi lembut Rasulullah. Kurang apa dakwanya Nabi Muhammad SAW? Dengan keras Nabi Muhammad keras, dengan lembut Nabi Muhammad lembut. Mana maunya dipakai cara Rasulullah? Pakailah semua, tidak masalah. Alhamdulillah, syukurillah, bersyukur kepada Allah. Ulama-ulama kita, habib-habib kita, guru-guru kita, ada yang dakwahnya ikut gaya yang kadang-kadang Nabi Muhammad keras. Nabi Muhammad kalau sudah marah Pak, merah wajahnya. Mau dipikir senyum-senyum terus, Rasulullah enggak. Kalau sudah salah Nabi Muhammad, urusan-urusan Allah, ngelihat kemungkaran tidak bisa dibenarkan, merah wajah Nabi Muhammad. Apalagi urusan perang, cabut pedangnya. Begitu Nabi, perang begitu. Ya kalau Nabi Muhammad lembut terus, kagak ngajak perang Rasulullah. Nah ini cara yang diambil sebagian ulama kita.
pakai cara dulu, cara baru perang begitu, hancurkan begitu. Tapi pakai cara, nggak sembarangan ulama kita. Pakai prosedur, diingetin dulu, nggak diingetin dulu, dilaporin dulu, pakai surat dulu, tembusan dulu, nggak sembarangan. Ulama kita cara nggak sembarangan, nggak langsung bakar gitu, enggak. Itu kan cuma ujung-ujung di TV kan, di berita. Oh, kelompok ini ngancurin gereja, oh kelompok ini ngancurin kafe. Pakai prosedur, Pak, paham ya? Jangan diambil mentah, pakai itu dinasehatin dulu dengan baik, dinasehatin lagi dengan baik, ditegur lagi dengan baik, dilaporin ke sahibil wilayahnya, Pak, ini di wilayah kita ada gini-gini, karena Bapak yang mempunyai wewenang di sini, ayo ditertibkan begitu. Kalau nggak ditertibkan berapa kali, baru bertindak sendiri. Pakai prosedur, itu cara-cara. Ada yang mengambil begitu, ada yang mengambil lembut cara dakwahnya ulama-ulama kita, ikut cara Nabi Muhammad yang lembut juga. Kalau istilahnya ikut Sayyidina Umar, yang satunya ikut Sayyidina Abu Bakar yang lembut. Gak salah, semuanya bener. Cuman mereka kadang-kadang ada cara agar supaya tidak terpancing. Sekarang ini masalahnya di medsos ini luar biasa, fitnahnya luar biasa. Kalau ulama semuanya iya, habisin, mau jadi apa kita sebagai umat Islam? Nanti mesti akan dikatakan Islam arogan. Kita ini biar tidak dikatakan Islam arogan, umat Nabi Muhammad arogan, ayo pakai prosedur yang baik. Jangan asal tuduh. Kalau cuma hanya di medsos, banyak belum benernya, Pak. Banyak nggak benernya. Ini politik sekarang soalnya. Kadang yang bikinnya orang-orang kita juga, yang bikinnya mereka-mereka juga. Susah kita. Wis, yang selamat duduk majelis taklim, diem saja sudah. Doa kepada Allah. Kalau memang kau takdirkan kepada kami ya Allah, pemimpin-pemimpin yang zalim, jangan lama-lama ya Allah kasih jabatan pada mereka. Gitu. Udah beres urusannya. Wis, kita ibadah kepada Allah, jangan suudzon kepada ulama, jangan suudzon kepada habib. Mesti punya ada pertimbangan-pertimbangan di antara mereka. Kita jangan mau diadu domba. Kita sebagai umat jemaah jangan mau diadu domba. Kita tetap menjunjung tinggi dzurriyyah Nabi Muhammad. Kita tetap menjunjung tinggi ulama-ulama kita, guru-guru kita, agar supaya kita ini selamat dunia akhirat. Paham kira-kira? Paham ya? Cukup ya, jam 9 sudah. Kelamaan ya. Nah. Oh ya, mau ngasih sambutan? Oh, buka ini dulu. Walaupun hanya berapa kalimat saja, kita buka kajian kita insya Allah di Sabtu malam Ahad. Baik semuanya, atau sampai jam berapa, atau mungkin pindah-pindah dan sebagainya, tapi tetap kajian satu, kajian kitab, yaitu Safinatun Najah, tentang masalah yaitu masalah fikih dan sebagainya. Di sini juga dijelaskan masalah tauhid juga di awal-awal ya, yang dimulai oleh beliau sahibul muallifnya. Ini yang mengarang kitab ini, antum tahu? Jam 9 berapa? Yang meninggalnya di Masjid Al-Makmur, tapi kilah wallah benar apa tidak? Ya. Beliau yang mengarang kitab Safinatun Najah ini Salim bin Sumair Al-Hadrami. Beliau wafat di kelahiran di Hadramut, wafatnya dan dikuburkan di Al-Makmur Tanah Abang. Belum tahu? Belum tahu? Udah tahu? Oh, udah tahu, alhamdulillah. Kila wa qol, tapi sudah. Karena belum jelas apakah itu pasti apa tidak, wallahu a'lam. Tapi yang beredar memang begitu. Semua mengatakan bahwasanya sahibil Safinatun Najah yaitu Salim bin Sumaid Al-Hadrami, yaitu di mana di Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Baik. Ini kitab sangat luar biasa, sangat barokah ya. Barokah luar biasa. Ya, semua pondok dikaji kitab ini. Karena memang ini adalah ilmu dasar. Yang ilmu dasar itu jangan pernah diremehkan. Karena dengan ilmu dasar ini akhirnya orang bisa segala-galanya. Kalau ibarat orang naik tangga itu nggak mungkin naik langsung ke atas, dari bawah dulu, itu rapi. Kalau orang langsung naik ke atas bisa-bisa saja, tapi ada berapa kemungkinan kalau sampai nggak nyampe ke atas jatuh patah kakinya, benar apa enggak? Begitu juga orang kadang-kadang ilmu syariat tidak dipelajari, langsung kadang-kadang kepengen belajar makrifat,
Ma'rifat, saya paling ma'rifat. Syariat kagak ngerti. Sholat aja kagak ngerti. Sholat kagak dikerjain, langsung ke ma'rifat. Sedeng juga. Jadi orang so suci, so ini, wah, dibangunin sama istrinya. Ada kadang-kadang sekarang. Kemarin ada informasi, tolong nanti antum Ustaz nasihati gini-gini. Saya punya suami, sekarang sudah berubah. Berubah gimana? Kemarin saya bangunin sholat, sudahlah, kamu sholat aja, saya mah sudah ingat sama Allah dan dikir sama Allah, tidur sambil dikir, begitu bilang. Nah, ini kan orang sedeng namanya kan, saya sedeng. Makanya belajar syariat dulu berdalam, ya, artinya apa? Pondasi, mulai dari awal dulu, naik tangga dulu sampai ke atas. Insya Allah kalau sudah mulai dari bawah, rapi, dan insya Allah selamat dunia akhirat. Beliau memulai dengan mengarang kitab ini, dengan mengucapkan dan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bi dengan. Ismillah nama. Ismun itu artinya nama. Antum punya isim. Makanya kalau bahasa Arab, masmuka, siapa namamu? Namaku Abdullah. Namanya isim. Ismun itu adalah nama, ya, ismun. Maka di sini Bismillahi bi dengan sebab. Bi ini banyak artinya. Dengan sebab Bismillahi, keberkahan-keberkahan Allah itu ada. Bismillahi. Makanya Nabi dalam riwayat dikatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melakukan suatu, yang artinya jika kalian melakukan suatu perbuatan, maka mulailah dengan mengucapkan bismillah. Dalam riwayat dikatakan alhamdulillah. Jika perkara tidak mulai dengan alhamdulillah, dengan perkara tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, terputus dari keberkahan. Semua kitab mesti dimulai dengan kalimat bismillah. Nih, kalau orang sudah bismillah, sudah bismillah dengan nama Allah. So, pasrah kepada Allah sudah. Ini berat loh ya. Berat ini. Jangan dipikir bismillah ini ketika mulai tidak ada maknanya. Oh, masya Allah, maknanya berat. Bismillah. Makanya orang-orang dulu tuh bismillahnya orang dulu itu mandi, ya, langsung tajam. Orang mau bacok bismillah sudah cepet, lengket begini sudah. Bismillahnya orang dulu, bismillah, lengket. Bismillah. Orang sekarang bismillahirrahmanirrahim, nggak sembuh-sembuh. Ya, namanya bismillah. Kenapa? Karena dikandung kalimat bismillahirrahmanirrahim itu semua ilmu, semua Al-Quran itu bagus semua. Tapi intisari dari Al-Quran di surat Al-Fatihah, intisari di surat Al-Fatihah di kalimat bismillahirrahmanirrahim. Coba, Al-Quran itu semuanya bagus, tapi ada yang lebih bagus di antara kandungan Al-Quran tersimpan di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Di surat Al-Fatihah kandungan intisari Al-Quran itu tersimpan di kalimat rahasianya bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang ketika melakukan sesuatu dibuka dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka barokah sampai di dalam sholat. Nggak sah sholatnya kalau sholat nggak pakai bismillahirrahmanirrahim menurut Imam Syafi'i. Baik, ini dimulai dengan kalimat bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang, Ar-Rahmani maha pengasih. Sifat Ar-Rahman ini yang kemudian dikatakan orang kadang-kadang bingung, kenapa ya Ustadz, kenapa ya Kiai, kenapa ya Habib, orang yang gak sholat kaya, saya yang sholat kagak kaya-kaya. Orang yang nyembah patung kaya, yang nyembah yang sholat tidak kaya. Ini kan mending gak sholat kalau begitu Ustadz. Ya apa enggak? Kenapa orang-orang kafir justru banyak yang kaya, sukses, orang Islam banyak yang tenggelam, miskin-miskin, sukanya nyari-nyari zakat dan sedekah. Kalau begitu ya mending kagak sholat Ustaz. Iya apa enggak? Ini karena apa? Karena mereka lupa dengan sifat Ar-Rahman-nya Allah. Ar-Rahman ini diberi oleh Allah semuanya. Mau yang sholat diberi jatah sesuai jatah yang ditentukan oleh Allah.
Yang beriman kepada Allah diberikan jatah oleh Allah sesuai jatah yang ditentukan oleh Allah. Kalau orang si A ini diberi kekayaan, mungkin kekayaan 1 M, yang si B ini diberi kekayaan 100 juta, yang si A ini ternyata tidak iman kepada Allah, ya memang itu yang dikasih oleh Allah 1 M. Yang ini si B dikasih 100 juta, tidak bisa nambah lagi. Yang memang itu ketentuan yang Allah berikan, karena Allah punya sifat Ar-Rahman, Maha memberi, kemudian Maha apa? Apa artinya Rahman? Masih lupa? Pengasih, diberi oleh Allah. Tidak pandang-pandang, Allah tidak pilih-pilih yang jelek, yang cantik, yang gemuk, yang ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata kalau sampai jam 9 sakit juga kesini ya. Ini kagak ada busanya soalnya. Baik. Ar-Rahimi, yang juga memberikan kasih sayang. Nah baru nih Ar-Rahim nih. Ar-Rahim ini yang tidak Allah berikan kepada semua makhluk, kecuali kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah, yang iman kepada Allah. Nah ayo coba, kalau Allah tidak punya Ar-Rahman, Ar-Rahim doang, ya, bakal masuk Islam semua orang sujud kepada Allah. Karena setiap orang yang sujud kepada Allah mesti akan diberi kaya oleh Allah. Benar gak kira-kira? Orang yang kalau orang sujud kepada Allah dijaga dan selamat, kaya semua. Orang yang gak sujud kepada Allah, gak iman kepada Allah, mesti dimiskinkan oleh Allah, sengsara hidupnya. Karena di sini ada Ar-Rahman, Allah memberi kepada semua makhluk tanpa dilihat mau agama apa, mau jenisnya seperti apa, mau kulitnya seperti apa, diberi semuanya oleh Allah. Ar-Rahim itu kasih sayang yang Allah pilih hanya untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kasih sayang oleh Allah, disayang oleh Allah. Jangan jauh-jauh. Bapak saja, bapak nih punya anak 7. Bapak punya anak 7. Punya anak 7. Semuanya dikasih nggak sama bapak? Dikasih makan nggak semuanya? Kasih makan kan? Nggak mungkin satunya nggak dikasih. Tapi di antara anak kan mesti ada karakter, kadang-kadang berbeda sifat. Yang satunya ini, yang satunya bebel, yang satunya manut sama orang tua. Mana yang lebih dikasihani sama bapak? Anak yang lebih taat kepada orang tua. Ini anak Masya Allah ngerawat banget sama orang tua. Orang tua sakit, Masya Allah dirawat, iya enggak? Orang tua sakit, Masya Allah bener-bener diantarin ke rumah sakit. Yang satunya boro-boro, padahal sama dikasih rumah, padahal sama dikasih makan. Tapi Masya Allah sama orang tua cuek. Mana yang lebih dikasihani sama bapak, sama orang tua? Mesti yang lebih perhatian, loman, yang lebih telaten kepada orang tua. Nah, paham kira-kira? Nah itulah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyaallah kita lanjutkan di majelis pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika banyak salah, menyinggung dan sebagainya. Bukan tujuan saya benci kepada antum, bukan saya marah kepada antum, enggak. Ya, ini justru karena mahabbahnya saya kepada antum semua, ya syabab, ya pemuda-pemuda, karena saya senangnya kepada antum semua. Ya, jadi beginilah akhirnya. Ini termasuk remaja Masjid Al-Munajah ini termasuk semangat ya. Terima kasih banyak dukungannya buat sepuh-sepuh, buat pengurus Masjid Al-Munajah, ketua DKM dan sebagainya, ketua TPQ dan sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah dukungan ini terus dan terusnya. Mudah-mudahan insya Allah manfaat buat antum semua, tentu manfaat buat kita semua. Yang paling banyak hadir majelis taklim, yang paling banyak insya Allah dapat barokahnya, amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan kajian, yaitu walaupun singkat kajian di malam ini, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.